Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insya Allah agama yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pekan kemarin kita sudah melakukan ulangan harian pertama, di mana ulangannya alhamdulillah rata-rata udah benar, hanya saja ada beberapa evaluasi yang perlu Pak Guru sampaikan, terutama mengenai uraian. Ya, jadi ada yang salah paham mengenai menulis berita. Yang Pak Guru masuk itu adalah menulis langsung beritanya, bukan menulis lagi what, where, when atau where. Ya, jadi yang Pak Guru masuk di situ yang tugas yang uraiannya yang pertama adalah menulis berita yang mengandung unsur 5W tanpa 1H. Menulis berita tanpa satu H, bukan menulis menanyakan apa, siapa, bagaimana, bukan. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan, ya, dari kata yang Pak Guru tulis di situ, 5 kalimat yang Pak Guru tulis di situ, sebutkan apa kalimat pertama itu termasuk fakta atau opini. Jangan dipilih misalnya A adalah fakta, B adalah opini. Bukan. Maksud Pak Guru adalah menuliskan langsung 5 kalimat itu apa termasuk fakta atau opini. Misalnya A adalah fakta, B opini, C fakta, kemudian C opini, kemudian E itu baru benar ya. Semuanya harus dituliskan apakah termasuk fakta atau opini, bukan memilih, ya. Paham ya? Jadi di situ evaluasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian kerjakan mendapatkan nilai yang bagus insyaallah ya. Baik, hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab 2 yaitu tentang teks iklan, slogan dan poster. Siapa yang sudah pernah mendengar iklan atau melihat slogan dan poster? Salah satu yang pertama kalian mungkin sudah pernah mendengar ya, mungkin yang sering nonton televisi, mendengarkan radio, atau sering membaca koran, itu sering mendengarkan atau melihat iklan. Ya baik, kita masuk pembahasan ya. Kompetensi dasar kita belajar hari ini yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan dengarkan. Indikator pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian teks iklan, kemudian slogan dan poster. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan dari teks iklan, slogan dan poster. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat membedakan mana itu iklan, mana itu slogan, dan mana itu poster. Ya. Baik, kita masuk yang pertama yaitu pengertian iklan, slogan, dan poster. Iklan itu, ya, nanti di sini Pak Guru sudah menjelaskan. Iklan adalah salah satu media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuan apa? Agar masyarakat tertarik mengenali dan membeli atau menikmati barang atau jasa tersebut. Ya, biasanya kalau orang iklan untuk menarik perhatian kita, misalnya iklan sepatu, iklan sikat gigi, iklan apapun, supaya kita menarik perhatian untuk membeli barang tersebut. Iklan dapat disampaikan melalui apa saja? Medianya bisa berupa koran, majalah, baik itu media cetak maupun media elektronik. Misalnya media cetak adalah koran dan majalah. Kalau media elektronik itu melalui radio, internet, televisi, dan lain sebagainya ya. Bisa juga melalui internet ya. Tadi
Pak Guru silahkan. Baik, iklan juga bisa ditemui dalam bentuk brosur. Nah, ternyata ada brosurnya. Ada juga berbentuk spanduk dan poster. Ini bentuk iklan. Dengan tujuan menarik perhatian masyarakat sehingga teks iklan dapat adalah persuasi. Apa tes persuasi? Tes persuasif itu adalah tes yang mengajak hak layak atau masyarakat untuk mau mengikuti apa yang dipasarkan atau diiklankan. Pahami? Ya. Iklan tidak selamanya mengenai hal komersial atau penjualan. Bisa juga berisi tentang layanan masyarakat yang dibuat oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung program yang dilaksanakan. Misalnya iklan tentang membuang sampah pada tempatnya. Atau iklan pada saat-saat sekarang ini adalah iklan tentang COVID-19 ya, menggunakan masker ya. Itu iklan layanan masyarakat ya, paham ya? Baik, contohnya iklan di sini ada iklan produk. Nah, di sini misalnya ya, iklan produk ini ada sebuah Florida ya, minuman ya, minuman jeruk ya, di sini. Kemudian ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ada banyak jenisnya, nanti Pak Guru jelaskan lah jenis-jenisnya. Kita masuk dulu contohnya beberapa ya. Ada iklan penawaran khusus komputer atau penawaran tentang sekolahan atau penawaran tentang apa saja ya. Kemudian ada iklan masyarakat. Misalnya di sini ada iklan yaitu tentang wajib sekolah untuk yang 9 tahun ya. Kemudian iklan jasa, misalnya iklan jasa ini bisa berupa jasa mengantar, travel ya, atau jasa tentang apa namanya, ibadah umroh ataupun haji. Ada banyak iklan yang dipasarkan dipampang di jalan-jalan ya, ataupun di majalah ataupun di koran ya. Paham ini iklannya? Baik, kita masuk yang kedua, yaitu pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup. Ciri-ciri slogan yaitu slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, frase, atau moto hidup. Misalnya, ada yang punya moto hidup? Misalnya kalau motonya Dompu itu bagaimana motonya Dompu? Nggahi rawi tahu, itu kalau motonya Dompu. Jadi setiap ucapan itu harus dibuktikan, jangan bicara saja tidak ada buktinya. Itu maksudnya adalah nggahi rawi tahu. Nah, itu motonya, slogannya orang Dompu. Umumnya slogan itu dibuat dengan kata-kata yang menarik dan dapat mudah diingat ya. Kemudian slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat, seperti tadi yang Pak Guru contohkan, nggahi rawi pahu. Kalau orang Bima apa dia? Siapa yang tahu? Ya? Kalau orang Bima itu dia motonya adalah majalah boda dahu. Ya. Nyaha aina ngoho ya. Itu adalah slogannya orang Bima. Baik, kita lihat contoh slogan. Misalnya di sini adalah belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar setelah dewasa bagaikan melukis di atas apa? Di atas air. Nah, belajar waktu kecil itu adalah memang usaha kita luar biasa waktu kecil itu, sekeras apapun ya. Tapi ketika belajar saat dewasa bagaikan melukis di atas air. Bagaimanapun kamu melukis itu tidak akan muncul di atas air. Bagaimana kamu muncul itu di atas air kamu melukis? Baik, misalnya di samping juga ada slogan tentang sekolah. Sekolahku hijau, sekolahku sehat, jagalah kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Atau slogan di bawah, membaca adalah membuka jendela dunia. Atau slogan di samping juga ini ada contohnya, hidup ini ada akhirnya, tetapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba. Ingat, narkoba merusak badan kita. Nah,
Ini adalah bentuk-bentuk slogan. Contohnya ya anak ya, anak. Ini berupa kata-kata yang bisa atau apa namanya moto yang dapat memberikan motivasi kita. Baik, kita masuk pada poster. Ya, bagian terakhir ya, poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar. Nah, beda dengan poster, beda dengan slogan tadi. Slogan itu hanyalah kata-kata. Ya, kalau di sini adalah poster adalah kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir semua sama dengan iklannya. Ini memberitahukan suatu ide, hal baru atau penting kepada halayak. Ciri-ciri poster. Yang pertama yaitu langsung menarik perhatian. Ya, bagus dia menggunakan bahasa yang padat, singkat dan jelas. Kemudian mendukung kalimat-kalimat persuasif, artinya ajakan. Kemudian menggunakan gambar atau lukisan perpaduan warna. Kemudian yang kelima yaitu dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. Isinya tidak bertele-tele dan sebagainya. Kalian baca sendiri di bawah ya. Baik, kita lihat contoh poster. Nah, di sini mungkin yang masih agak marak sekarang ini poster tentang apa? COVID-19 ya, cara memakai masker yang benar bagaimana, kemudian etika batuk bagaimana, kemudian jaga kebersihan masjid dan musola dari COVID-19 bagaimana. Di situ bisa ada gambar-gambarnya. Jadi itu lebih mementingkan gambar. Memang ada judulnya sih, ya. Ada judulnya dalam poster tersebut. Atau di sini ada saya berkenalan dengan COVID, jauhi tanganmu dari wajah dan sebagainya ya. Nah ya. Baik, kita masuk pada fungsi dari teks iklan, slogan dan poster. Apa sih fungsinya teks iklan? Tentu sebagai media informasi untuk menyampaikan informasi sebuah produk. Kemudian yang kedua sebagai media persuasi untuk mengarahkan atau membujuk calon konsumen untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang ketiga itu sebagai media untuk mengingatkan kepada konsumen perihal produk tertentu agar mereka berlangganan atau terus memakainya. Fungsi slogan apa? Sebagai pemacu semangat. Ya, yang tadi itu yaitu membaca apa tadi? Membaca adalah membuka pintu dunia ya. Sebagai pemacu semangat untuk mendidik masyarakat, sebagai motivasi dan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu seperti larangan tadi, jauhi narkoba. Ya, narkoba dapat membunuhmu atau merokok dapat membunuhmu. Itu adalah slogan-slogan yang dibuat oleh, tapi banyak saja padahal slogannya sudah jelas, merokok dapat membunuhmu. Itulah manusia ya. Padahal rokok sudah jelas di sana ada slogannya, merokok dapat membunuhmu. Tapi tidak banyak orang menghiraukan itu tersebut. Orang yang membuat rokok sendiri yang membuatkan slogan seperti ini ya. Kemudian fungsi poster untuk menyampaikan suatu pesan kepada halayak atau ramai. Tentunya untuk memberikan tambahan pemahaman mengenai suatu informasi kepada banyak orang atau juga para pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh sang pembuat poster dengan melalui gambar serta kalimat yang singkat dan jelas. Baik, kita masuk yang terakhir yaitu perbedaan iklan, slogan dan poster. Di sini Pak Guru sudah mencontoh. Iklan itu tentu ada gambar, ada kata-kata, gerak dan suara. Ya, masuk semua dia. Kalau slogan itu hanya mementingkan kata-kata dan suara ya. Kemudian kalau poster itu gambar dan kata-kata, mementingkan lebih menekankan gambar dan kata-kata ya. Beda dengan slogan hanya kata-kata saja itu sudah cukup ya, tanpa gambar pun itu nggak apa-apa, yang penting dia memacu kehidupan atau memberikan motivasi.
Kita lihat dengan menggunakan kata-kata iklan merupakan tes persuasi yang memandukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara. Sedangkan slogan merupakan tes persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Kemudian poster merupakan tes persuasi yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat-tempat umum. Ya, sampai di sini paham? Baik, insya Allah hari ini tidak ada tugas buat anak-anak sekalian. Insya Allah apa yang Pak Guru jelaskan ini tugasnya pekan depan. Jadi mungkin jangan dulu dihapus videonya, atau mungkin ingin dicatat boleh dihapus. Yang penting catat dulu ya apa yang Pak Guru sampaikan. Kalaupun tidak diingini catat, ya simpan dulu videonya baik-baik atau download dulu ya supaya tidak hilang, karena Pak Guru masuk pada tugas pekan depannya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.